Selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS SD yakni Ibu Nur Fadila SPD MPD dan rekan-rekan yang hadir di perkuliahan pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fajira Isfadila, Gina Selvia, izin dalam keadaan sakit, Khairiyah, Khairatul Ummah, saya sendiri sebagai moderator, Raisya Andre Pandu, dan Syahanas Nazira. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul ajar kurikulum Merdeka kelas 4 SD semester 1 yang akan disampaikan oleh Fajira Isfadila. Kepada Fajira, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan modul ajar dari kelompok 1. Modul ajar kurikulum Merdeka 2022. Sekolah dasar, nama sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase B, kelas 4, semester 1. Modul ajar kurikulum Merdeka 2022, IPAS SD kelas 4. Informasi umum, A. Identitas modul, instansi SD, tahun penyusunan tahun 2022, jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase B, kelas 4, bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Topik A. Bagian tubuh tumbuhan, B. Fotosintesis, proses paling penting di bumi, C. Perkembangan tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan. Alokasi waktu 27 jam pelajaran. B. Kompetensi awal, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. C. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. D. Sarana dan prasarana, sumber belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4, penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan, dan internet, dan bekerja peserta didik. A. Bagian tubuh tumbuhan, perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, lembar kerja atau lampiran 1.1 untuk masing-masing peserta didik, kartu bagian tubuh tumbuhan, lampiran 1.2, alat tulis, alat mewarnai, seledri atau bunga putih 1 tangkai, bisa juga dengan sayur seperti sawi dan sejenisnya, pewarna makanan, gelas. Perlengkapan yang dibutuhkan guru, 1. Contoh akar tunggang dan serabut. 2. Contoh batang basah, batang kayu, dan batang rumput. 3. Contoh daun dengan tulang berbeda. B. Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, alat tulis, dan alat mewarnai. Perlengkapan untuk kegiatan kelompok, 1 untuk 1 kelompok. Daun segar, gelas atau mangkuk bening, karton atau kertas Samson. C. Perkembangbiakan tumbuhan, perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, lembar kerja atau lampiran 1.3 untuk masing-masing peserta didik, alat tulis, alat mewarnai, contoh bunga sempurna, contoh bunga tidak sempurna. C. Penyebaran biji, perlengkapan untuk guru,
yaitu balon, kacang-kacangan, bisa kacang hijau, kacang polong, atau kacang lain yang mudah ditemukan. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran. Pembelajaran tatap muka. Kompetensi inti. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 1, yang pertama mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Tujuan pembelajaran topik A. 1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. 2. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. 3. Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Tujuan pembelajaran topik B. 1. Peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. 2. Peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. 3. Peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Tujuan pembelajaran topik C. 1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. 2. Peserta didik bisa mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. 3. Peserta didik bisa mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. 4. Peserta didik bisa mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. B. Pemahaman bermakna. Topik A. Bagian tubuh tumbuhan. Meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Topik B. Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Meningkatkan kemampuan siswa bisa memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis, memahami dampak proses fotosintesis, dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi, dan mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Topik C. Perkembangbiakan tumbuhan. Meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga, mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji, dan mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. C. Pertanyaan pemantik. Pengenalan topik bab 1. 1. Apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? 2. Apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Topik A. Bagian tubuh tumbuhan. 1. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? 2. Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Topik B. Fotosintesis, proses paling penting di bumi. 1. Bagaimana tumbuhan mencari makanan? 2. Apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? 3. Mengapa fotosintesis adalah proses yang paling penting di bumi? Topik C. Perkembangbiakan tumbuhan. 1. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? 2. Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? 3. Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan orientasi. 1. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Kegiatan apresepsi 2. Apresepsi 2 jam pelajaran. 1. Mulailah kelas dengan melakukan kegiatan seperti peserta didik membawa tanaman dari rumah kemudian dipindahkan ke halaman sekolah. Saat memindahkan, ajak peserta didik untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan mereka. Tanyakan kepada mereka bagian tubuh tumbuhan apa saja yang mereka lihat. Mengolah makanan dari tumbuhan.
seperti memasak sayur, minuman tradisional, rujak, dan lain-lain. Ajak peserta didik untuk mengamati bahan-bahan mentah sebelum diolah. Tanyakan bagian tumbuhan apa saja yang dipakai sebagai bahan. Jika menggunakan bahan-bahan olahan tumbuhan, gula, nasi, madu, dan lain-lain, guru bisa bercerita mengenai asal dan proses bahan tersebut. 2. Manfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai kegiatan diskusi. 3. Ajak peserta didik bercerita mengenai makanan favorit mereka yang berasal dari tumbuhan. Minta mereka menebak bagian tubuh peserta didik itu agar lebih seru. Tanyakan apakah mereka pernah makan bunga, akar, atau batang tumbuhan. Guru bisa bercerita bahwa brokoli itu bunga yang belum mekar. Kentang merupakan batang wortel dan singkong adalah akar. 4. Lanjutkan diskusi dengan bertanya pertanyaan esensial kepada peserta didik. Tuliskan kata kunci yang disampaikan peserta didik pada papan tulis. Guru bisa memancing dengan meminta peserta didik melihat dari anggota tubuh, cara hidup, atau perilaku, bergerak, cara mencari makan, dan sebagainya. Dan juga cara berkembang biak. 5. Lanjutkan diskusi sampai peserta didik melihat bahwa walaupun sama-sama makhluk hidup, tumbuhan memiliki banyak perbedaan dengan hewan dan tumbuhan. Guru juga bisa memancing dengan mengajak peserta didik menebak alasan dari judul bab ini. 6. Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Fajira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahanas. Kepada Syahanas dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya yaitu kegiatan motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pengajaran topik A berkaitan dengan bagian tubuh tumbuhan 5 jam pelajaran. Yang pertama, lakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka topik A pada buku siswa. Yang kedua, minta peserta didik untuk mengambil gelas percobaannya dan melakukan pengamatan terhadap bunga atau seledri. Minta mereka membandingkan dengan hasil teman sekelompoknya. Yang ketiga, arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa. Misalnya, apa yang terjadi pada seledri atau bunga? Bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dalam pewarna naik ke atas. Yang B, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri atau bunga. Apa yang kalian amati? Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang. Yang C, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Batang. Yang D, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air, juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, pandu kegiatan diskusi sesuai pertanyaan. Lanjutkan diskusi dengan memancing peserta didik menyebutkan fungsi lain dari batang yang diketahui. Selanjutnya yaitu mari membaca. Mari mencoba. Yang pertama, arahkan kegiatan sesuai instruksi pada buku siswa.
bagikan lembar kerja 1.1 pada setiap peserta didik. Yang kedua, jika sudah, lakukan pembahasan mengenai fungsi bagian tubuh tumbuhan. Fokuskan dahulu pembahasan pada fungsi untuk tumbuhan itu sendiri. Kemudian, guru bisa memperluasnya dengan melihat fungsi bagian hidup yang lain. Yang ketiga, gunakan infografis, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, pada buku siswa sebagai alat bantu dan kegiatan literasi. Yang keempat, kegiatan tambahan yang bisa dilakukan. Yang A, tunjukkan kepada peserta didik contoh-contoh akar, batang, dan daun yang sudah disiapkan. B, ajak peserta didik untuk melihat dan mengamati perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, yang C, pada kegiatan tambahan ini, guru memperlihatkan kepada peserta didik bahwa tumbuhan juga memiliki keanekaragaman, bentuk akar, batang, daun, bisa berbeda-beda dan tetap memiliki fungsi yang sama. Di kelas 3, peserta didik sudah belajar mengenai keanekaragaman hewan dan pengelompokannya. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada tumbuhan. Selanjutnya, pengajaran topik B. Fotosintesis, proses paling penting di bumi, 8 jam pelajaran. Yaitu mari mencoba. Yang pertama, lakukan kegiatan literasi dengan narasi topik B pada buku siswa. Yang kedua, tanyakan apa yang kalian lakukan jika kalian lapar. Lanjutkan diskusi sampai peserta didik menyadari ketika manusia mencari makan, mereka bergerak, sedangkan tumbuhan tidak. Berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Bisa saja peserta didik menjawab dengan diberi oleh manusia karena mereka menyiram dan merawatnya. Lanjutkan diskusi dengan mengajak peserta didik berpikir mengenai tumbuh-tumbuhan liar dan hutan. Yang ketiga, minta mereka mengingat lagi fungsi daun. Sampaikan bahwa pada topik ini kita akan belajar bagaimana daun berperan sebagai dapur dan menghasilkan makanan. Yang keempat, bagi peserta didik ke dalam kelompok 3-5 orang, siapkan peserta didik untuk kegiatan eksperimen sesuai instruksi pada buku siswa. Selanjutnya, yang kelima, sambil menunggu eksperimen, arahkan peserta didik untuk membaca infografis fotosintesis pada buku siswa. Yang keenam, sebelum memulai pembahasan mengenai fotosintesis, peserta didik perlu memahami dulu apa itu oksigen dan karbon dioksida. Guru bisa memulai dengan mengajak peserta didik menarik napas panjang, kemudian menghembuskan. Lalu berikan pertanyaan. Yang A, apa yang kalian hirup saat menarik napas? Yang B, apa yang kalian keluarkan saat menghembuskan napas? Peserta didik mungkin akan menjawab keduanya sebagai udara. Sampaikanlah bahwa udara yang dihirup dan dihembuskan itu berbeda jenis. Lalu kenalkan kepada mereka istilah oksigen dan karbon dioksida. Sama dengan manusia, hewan juga membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketujuh, untuk memudahkan peserta didik memahami proses fotosintesis, jelaskan cara bertahap sesuai tahapan di buku guru bagian informasi guru. Setelah selesai satu tahap, ajak peserta didik untuk melihat tahapannya di infografis. Manfaatkan papan tulis untuk menulis bahan dan hasil fotosintesis. Selanjutnya, yang ke-8, fokuskan peserta didik kepada hasil fotosintesis. Makanan adalah hasil yang digunakan tumbuhan untuk tumbuh. Lalu oksigen akan dilepaskan oleh tumbuhan keluar sehingga manusia dan hewan bisa bernapas. 9. Sebelum mengajak peserta didik kembali melihat percobaannya, berikan pertanyaan berikut. Yang A, apa yang terjadi jika kamu menghembuskan udara dalam air? Gelembung udara. Yang B, jika hasil dari fotosintesis adalah oksigen atau yang merupakan udara,
Apa yang akan terjadi pada daun yang disimpan dalam air? Gelembung udara yang ke-10 yaitu ajak mereka untuk melihat percobaan dan mencari gelembung udara yang menempel di atas daun. Sampaikan bahwa gelembung adalah bukti bahwa daun melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang ke-11, peserta didik mungkin akan mempertanyakan bagaimana daun yang sudah dipetik masih bisa melakukan fotosintesis padahal tidak ada akar. Jelaskan kepada mereka percobaan ini hanya berhasil jika menggunakan daun yang masih segar atau baru dipetik. Saat itu, daun masih memiliki sisa air untuk menghasilkan makanan dan bertahan hidup. Jika airnya sudah habis, maka daun itu tidak akan bisa berfotosintesis dan mati. Selanjutnya yaitu mari mencoba. Yang pertama, arahkan peserta didik untuk kegiatan menggambar sesuai instruksi pada buku siswa. Yang kedua, satu kotak menjelaskan satu tahap, berisi gambar dan keterangan. Selanjutnya yaitu lakukan bersama. Yang pertama, lakukan kegiatan literasi dengan teks pentingnya fotosintesis pada buku siswa. Yang kedua, diskusikan mengenai pentingnya proses fotosintesis dengan menanyakan manfaat dari fotosintesis. Siapa saja yang membutuhkan, serta apa yang terjadi di bumi jika tidak ada tumbuhan. Yang ketiga, gunakan data persentase produksi oksigen di bumi untuk menjelaskan kepada peserta didik bahwa sumbangsih oksigen terbesar dihasilkan oleh laut. Sampaikan juga, sama seperti manusia, tumbuhan di darat juga memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi yang dipakai untuk tumbuh. Dari informasi ini, arahkan peserta didik untuk menyadari pentingnya menjaga ekosistem laut. Yang keempat, arahkan peserta didik untuk kegiatan kelompok sesuai instruksi di buku siswa. Setiap kelompok diberikan kertas Samson atau karton. Yang kelima, untuk memudahkan, tuliskan daftar apa saja yang harus ada pada infografis mereka. Misal, harus ada pohon atau laut, simbol oksigen dan karbon dioksida, tanah, matahari, air, hewan, dan manusia. Hubungan dan alur proses bisa dituliskan menggunakan simbol tanda panah. Yang keenam yaitu lakukan kegiatan presentasi atau lihat variasi kegiatan presentasi pada panduan umum buku guru. Selanjutnya yaitu pengajaran topik C tentang perkembangan tumbuhan, 7 jam pelajaran. Mari mencoba. Yang pertama, persiapan kegiatan. Pada hari sebelumnya, minta peserta didik untuk membawa 1 tangkai bunga ke sekolah. Guru perlu menyiapkan contoh bunga sempurna dan tidak sempurna untuk diperlihatkan pada peserta didik. Yang kedua, lakukan kegiatan literasi dengan narasi top C.1 pada buku siswa. Yang ketiga, bagi peserta didik dalam kelompok terdiri dari 3-4 orang. Bagikan lembar kerja 1.3 untuk masing-masing peserta didik. Yang keempat, minta peserta didik untuk menyebutkan dahulu bagian-bagian bunga yang sudah mereka ketahui. Yang kelima, pandu peserta didik untuk mengamati bagian bunga per bagian. Tunjukkanlah bagian yang dibahas dengan bunga yang guru bawa. Kemudian, minta peserta didik untuk melihat bagian tersebut di bunga-bunga yang ada di kelompoknya. Yang keenam, sebelum menjelaskan benang sari dan putih, guru bisa bertanya dahulu kepada peserta didik mengenai jenis kelamin pada manusia dan hewan. Kemudian, tanyakan kepada peserta didik apakah menurut mereka tumbuhan juga terbagi menjadi jantan dan betina. Lanjutkan diskusi dengan menjelaskan pada peserta didik bagian benang sari dan putih. Yang ketujuh yaitu dari ragam contoh bunga yang dibawa peserta didik, guru bisa mengajak peserta didik untuk melihat bahwa tidak semua bunga memiliki keduanya. Yang kedelapan yaitu lakukan kegiatan literasi menggunakan teks bunga sempurna dan tidak sempurna pada buku siswa.
Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Syahanas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raisya. Kepada Raisa dipersilahkan. Baik. 1. Mulailah dengan bertanya. A. Bagaimana serbuk sari dan putih ini berperan dalam proses pengembangan? B. Bagaimana bunga-bunga yang bisa sempurna mengalami mengembangkannya? 2. Lakukan kegiatan interaksi dengan teks dan pertanyaan pada buku siswa. 3. Saat melakukan pengamatan, gunakan gambar untuk bunga hasil atau bahkan video dari internet untuk memberikan visualisasi yang memudahkan peserta didik memahami. 4. Arahkan peserta didik untuk kegiatan membuat komik sesuai panduan pada buku siswa. 5. Lakukan perbukaan untuk komik antar peserta didik. Lakukan kegiatan interaksi dengan narasi topik pada buku siswa. 2. Sampaikan kepada peserta didik bahwa sama seperti menyembunyikan walaupun tumbuhan tidak memiliki kaki. Mereka memiliki... Ini siapa nih yang ngomong? Kenapa kameranya mati? Maaf Bu, sinyalnya yang timbul Bu. Serta mempunyai walaupun tumbuhan tidak memiliki kaki. Mereka memiliki cahaya, berdiri untuk menyebarkan bijinya. Salah satu cara yang unik adalah cara menyebarkan biji kacang polong. 3. Lakukan dokumentasi di halaman sekolah sebagai berikut. A. Masukkan kacang pada balon. Angkatlah ini sebagai biji kacang polong. B. Tiup balon sampai besar. Balon dianggap sebagai kulit kacang. C. Mulailah dengan bercerita ketika sudah berkembang biak. Kacang polong akan menghasilkan biji dan disimpan di kulitnya. Pada musim panas, kulit kacang akan lebih cepat mengering. Gunakan lilin untuk mengatasi cuaca panas. Dekatlah balon ke api untuk memicu balon meledak. Ketika tidak memungkinkan, gunakan jarum. Lanjutkan kacang. saja ke bagian berikutnya. Sudah terlalu panjang membacakan ini dari tadi. Kegiatan proyek belajar ini menjadi 6 tahap. Untuk tahap 1 diharapkan sudah mulai melakukan di awal pembelajaran, sehingga akan lanjut. bagian tumbuh-tumbuhan untuk membantu peserta didik lihat bagian refleksi di panduan buku guru. Apa Lanjut saja ke bawah, bagian lanjut aja. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Raisya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khairiyah. Kepada Khairiyah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Tahap 1 sangat baik, yaitu merawat tanaman secara mandiri dan menunjukkan tanggung jawab.
Kedua, melakukan pengamatan dan mengisi jurnal secara mandiri tanpa diingatkan. Penilaian baik yaitu bisa merawat, melakukan pengamatan, serta mengisi jurnal namun masih perlu diingatkan. Penilaian cukup yaitu bisa merawat, melakukan pengamatan, serta mengisi jurnal namun masih perlu ditemani. Penilaian perlu perbaikan yaitu tidak menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap tanamannya, perlu ditemani untuk melakukan pengamatan. Tahap yang kedua yaitu sangat baik, yaitu menjawab disertai dengan alasan yang logis. Untuk penilaian baik yaitu menjawab dengan benar namun tidak menyertai alasan yang kuat. Untuk penilaian cukup yaitu ada 1-2 kesalahan. Untuk penilaian yang perlu diperbaiki yaitu lebih dari 2 kesalahan. Tahap yang ketiga yaitu yang pertama membuat 2 diagram garis. Lanjut ya, lanjut aja. Cukup 1 aja yang disebutkan. Oke, selanjutnya itu kegiatan pengayaan dan remedial. Yang pertama pengayaan. Peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang remedial yaitu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Capaian pembelajaran. Yang G yaitu uji pemahaman. Yang A bagian tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut aja ya. Oke, Bu. Setelah itu ada apa? Di lampiran ada LKPD, kemudian setelah LKPD ada apa lagi? Cukup itu aja yang dijelaskan. Yang B bahan bacaan guru dan peserta didik, Bu. Ya, apa saja di lampiran itu yang ada LKPD, kemudian apa lagi? Tidak perlu dibacakan semua bahan ajar itu. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Khairia. Mungkin sekian materi dari kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke sesi kritik dan saran. Jika dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik atau saran, silahkan untuk raise hand. Sekali lagi, jika dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik atau saran, dipersilahkan untuk raise hand.
Oke, tidak ada yang mau bertanya. Oke, kita bahas bersama aja ya. Buka dari awal lagi ke kelompok 1. Siapa ini yang megang? Cindy. Buka dari awal lagi, Cindy. Modul ajar covernya. Nah, modul ajar kurikulum Merdeka 2022. Secara garis besar, pada modul ajar ini ada 3 bagian. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Dan yang ketiga adalah komponen lampiran. Coba digeser lagi. Nah, informasi umum. Pada informasi umum ada apa saja? Kenapa tidak ada yang bisa menjawab? Apa saja yang ada pada informasi umum? Identitas modul, Bu. Kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, Bu. Hanya 4 itu saja? Terus peserta didik, model pembelajaran, Bu. Ada 6 ya. Ada 6 bagian pada informasi umum. Yang pertama, identitas modul. Di identitas modul ini dimulai dengan, nah di sini yang dibuat oleh kelompok dimulai dengan nama instansi. Harusnya sebelum nama instansi itu adalah nama orang yang buat modul tersebut. Misalnya saudara yang membuat, ya berarti nama saudara yang ada paling atas. Identitas modul, sebelum instansi itu ada penyusun. Siapa yang menyusunnya, siapa orang yang membuat modul tersebut. Kemudian instansi, setelah itu tahun penyusunan, kemudian jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, materi, dan alokasi waktu. Setelah fase atau kelas adalah materi, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Silakan diperbaiki ya kelompok. Fase atau kelas. Nah, di RPP kan tidak ada yang namanya fase, hanya ada kelas atau semester. Apa itu yang dikatakan fase pada kurikulum Merdeka? Ada yang tahu? Kelompok 1 dan 4 harus, kelompok 1 dan 2 harus tahu. Karena ini mereka yang membuat. Apa itu kelompok 1 atau kelompok 2? Apa itu fase? Tidak tahu. Kenapa diam aja kelompok 1, kelompok 2? Ini kalian bikin sendiri atau kalian download? Dia mematikan kamera, saya anggap tidak hadir ya.
Kenapa masih belum ada yang menjawab apa itu fase pada kurikulum Merdeka? Izin menjawab, Bu. Silakan Aulia. Fase itu sama kayak tahap atau pembagian yang membedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya di dalam satu kelas. Di mana fase itu pembagiannya ada fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 dan 12, Bu. Oke, kalau pada TK atau PAUD itu fase apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Fondasi, silakan. Pada PAUD atau pada TK itu Cindy. disebut dengan fase fondasi, Bu. Ya, fase fondasi ya. Nah, itu membedakan antara RPP dan juga modul ajar pada kurikulum Merdeka. Jadi fase di SD itu ada 3, fase A kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 kelas 4, dan fase C pada kelas 5 dan kelas 6. Ini modul ajar kelas 4 berarti termasuk fase B. Berikutnya materi. Nah, materinya ini mengenai apa? Bagian tumbuh-tumbuhan fotosintesis. Materi itu cukup satu saja untuk satu modul ajar ya, tidak sebanyak ini. Modul ajaran dibuat adalah untuk satu kali pertemuan. Dan di kurikulum Merdeka, IPA dan IPS disatukan, tidak lagi berbeda. Disatukan namanya apa? Jadi apa? Pas, Bu. IPAS ya. IPA dan IPS menjadi IPAS. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu di sini 27 jam pelajaran. Itu berapa hari 27 jam pembelajaran kelompok yang membuat? Nah, membuat alokasi waktunya cukup 2 atau 3 atau 4 jam pembelajaran saja ya. Tidak perlu sampai 27 jam pembelajaran. Karena ini IPAS mungkin 3 atau 4. Tapi kalau misalnya saudara hanya mengambil PKN saja atau matematika saja cukup 2 atau 3 jam pembelajaran. Cukup waktunya untuk dipelajari pada hari itu saja. Nah, kalau pada RPP Kurtilas itu mata pembelajarannya kan terpadu, tidak boleh dipisahkan satu-satu. Tapi kalau di modul ajar kembali mereka berdiri sendiri ya. Oke, setelah alokasi waktu, identitas modul, kemudian kompetensi awal. Ini juga tidak perlu sebanyak ini, disesuaikan berapa yang akan dipelajari pada satu hari tersebut. Cukup satu kali pertemuan saja. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, berhubung kita membuatnya hanya untuk satu kali pertemuan, jadi dilihat di antara yang 6 ini mana yang muncul pada hari tersebut, mana profil yang diharapkan pada hari tersebut. Jadi tidak selalu muncul ke-6-6-nya dalam waktu yang bersamaan. Bisa 3, bisa 4 ya. Kemudian sarana dan prasarana. Untuk sarana, mana bagian sarana? Yang mana sarananya ini? Coba silakan dijawab. Yang mana yang bagian sarananya, yang mana prasarananya?
Kenapa kalian diam aja semuanya? Kenapa tidak ada yang menjawab? Atau kita sudahi saja perkuliahan hari ini? Ngapain Izin, saja Bu. saya ngomong sendiri di sini? Izin, Bu. Silakan Cindy. Kalau yang dibuat kelompok 1 ini, kalau untuk sarananya itu, menurut Cindy contohnya ada lembar kerja, kartu, alat tulis, alat mewarnai, warna makanan, seledri, gelas, alat tulis, karton, balon, kacang-kacangan, sedangkan prasarananya itu belum tampak, Bu. Oke. Untuk sarana yaitu alat-alat yang kita gunakan, entah itu LCD, laptop, maupun benda-benda konkret yang ada di sekitar. Kemudian LKPD juga termasuk sarana. Kemudian untuk prasarana itu bisa dimasukkan buku-buku panduan yang digunakan. Baik itu buku panduan guru maupun buku panduan siswa. Termasuk juga kalau mau menambahkan sumber-sumber dari internet ya. Oke, bisa kita lanjut. Setelah sarana dan prasarana ada yang namanya target peserta didik. Nah, di sini dituliskan target apa yang ingin dicapai pada pembelajaran pada hari tersebut. Yang terakhir adalah model pembelajaran. Nah, model apa yang kita pakai? Model pembelajaran, model tatap muka. Oke, boleh model tatap muka. Kemudian, model yang digunakan itu apa? Entah itu PJBL, PBL, Discovery Learning, dan banyak yang lainnya. Masih ingat model-model pembelajaran yang sudah kita bahas? Oke, lanjut. Komponen yang kedua yaitu komponen inti. Pada komponen inti, yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan kegiatan pembelajaran dulu atau capaian pembelajaran. Coba dilihat. Apa bagian komponen inti yang pertama? Capaian menjawab, Bu. Capaian pembelajaran, Bu. Ya, capaian pembelajaran. Yang kedua,
Yang kedua apa? Pemahaman bermakna, Bu. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Pemahaman bermakna. pemahaman bermakna. Yang keempat, Pertanyaan semantik, Bu. pertanyaan pemantik. Dan yang terakhir ada, setelah pertanyaan pemantik ada Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, Bu. kegiatan pembelajaran. Setelah itu Asesmen, Bu. apa setelah itu? Pas setelah itu? refleksi. Refleksi. Setelah refleksi, Asesmen penilaian. asesmen atau penilaian. Yang terakhir, Kegiatan pengayaan dan remedial. pengayaan atau remedial. Nah, itulah bagian dari komponen inti. Nah, berikutnya adalah komponen lampiran. Apa saja yang ada di lampiran? LKPD, Bu. Ya, LKPD salah satunya. Kemudian Bahan bacaan guru atau siswa, Bu. bahan bacaan atau bahan ajar, oke. Glosarium, Bu. Glosarium, Daftar kemudian pustaka. hanya itu. Udah berapa dari tadi? Ada 4, Bu. 4, hanya 4 itu saja kah? Pengayaan dan remedial, Bu. Tidak ada di lampiran. Ada bahan ajar, kemudian media, kemudian LKPD, penilaian, glosarium, dan terakhir daftar pustaka. Jadi pada komponen lampiran ini ada 6. Yang pertama bahan ajar, yang kedua media. Pembuatan media sama seperti media pada Kurtilas ya. Kita masukkan fotonya atau kalau itu berupa video jangan lupa linknya dimasukkan. LKPD penilaian sama seperti pada Kurtilas, penilaian lengkap dibuat di lampiran. Kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, glosarium itu apa? Ini baru kan? Kalau daftar pustaka pasti sudah tahu. Kalau glosarium itu apa? Dan menjawab, Bu. Ya, silakan. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Ya, secara singkatnya merupakan daftar istilah ya. Daftar istilah yang mana yang muncul atau yang digunakan pada modul ajar pada hari tersebut. Oke. Diperbaiki ya. Karena ini sangat banyak sekali dari kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Apakah membuat sama persis seperti kelompok 1? Atau hanya untuk 1 kali pertemuan? Kalau untuk kelompok 2, 1 kali pertemuan, Bu. Oke, boleh kita lihat bersama ya. Kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Mohon untuk direvisi ya.
Ya, Bu. Langsung dijelaskan, Bu. Ya, silakan. Nggak usah dibacakan semua ya, dibacakan aja yang penting-penting dan bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan modul ajar yang telah kami buat. Yang pertama, ada informasi umum yang di dalamnya terdapat identitas modul. Di dalam identitas modul terdapat penyusun, yaitu kelompok 2, instansi SD atau MI, tahun penyusunan 2002, jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase atau kelas, fase B kelas 4, bab 5, itu cerita tentang daerahku, topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku, alokasi waktu 4 jam pelajaran. Selanjutnya ada kompetensi awal, yaitu menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang C ada profil pelajar Pancasila. Ini akan kami perbaiki, Bu, profil pelajar Pancasila seperti yang dibilang tadi, Bu. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini dipisah ya, yang sarananya yang mana, kemudian prasarananya yang mana ya. Baik, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada target peserta didik. Dan terakhir ada model pembelajaran. Di sini memakai model pembelajaran tatap muka, yaitu discovery learning. Nah, ini di sini sudah dibuatkan discovery learning-nya. Kemudian yang perlu juga dibuat pada model pembelajaran ini adalah langkah-langkah atau tahap dari discovery learning tersebut. Harus dimasukkan. Selanjutnya ada komponen inti, di mana di dalamnya terdapat tujuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pemahaman. Oke, ini sama seperti tadi ya. Ya, Bu. Yang pertama itu capaian pembelajaran dulu, baru tujuan ya. Baik. Oke, silakan dilanjutkan. Ada pemahaman bermakna, pertanyaan semantik, kegiatan pembelajaran. Refleksi. Mana kegiatan pembelajaran coba dibuka. Nah, kegiatan pembelajaran ini sama seperti kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 ya, yang pada RPP. Ada lagi kegiatan pendahuluannya, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup ya. Kemudian harus ada muncul di kegiatan inti langkah-langkah dari model yang digunakan. Tadi kelompok 2 menggunakan discovery learning, ya berarti model langkah-langkah dari model discovery learning ini harus muncul di kegiatan inti, ya. Pada RPP kan juga seperti itu. Kalau kita mengambil salah satu model, maka model tersebut langkah-langkahnya harus muncul di bagian kegiatan inti. Di kegiatan inti juga di model pembelajaran juga, Bu. Di model pembelajaran, iya kan langkahnya. Nah, langkah-langkah itu misalnya langkahnya ada 5, berarti kelimanya itu harus muncul di kegiatan inti. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu apa lagi? Kegiatan inti. Selanjutnya ada
kegiatan penutup, kegiatan keluarga, ada refleksi, asesmen atau penilaian, Oke, ini sepertinya sudah asesmen lengkap ya. Asesmen lengkap itu dibuat di lampiran ya. baik Bu. Untuk penilaian ini hampir mirip dengan yang di RPP, karena di bagian atas itu kan hanya yang kita buat adalah penilaian. Kalau di asesmen kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan penilaian keterampilan. Cukup itu saja yang dibuat, kemudian yang secara lengkapnya baru dimasukkan di bagian lampiran. Oke, setelah asesmen ada? Ada kegiatan pengayaan dan remedial Bu. Oke. Yang terakhir adalah Ada lampiran, lampiran. Nah, pada lampiran tadi ada apa saja? Sudah munculkah bahan ajar. keenam-enamnya? Bahan ajarnya? Sudah Bahan adakah? ajarnya belum. Belum, berarti tidak membuat bahan ajar. Bahan Media ajar. yang ada nggak? Bahan ajarnya ada Bu, LKPD ada yang tidak ada, media Bu. Oke, media belum dimasukkan. Penilaian? Penilaian juga belum Bu. Glosarium dan daftar pustaka? Sudah Bu. Oke, berarti masih perlu revisi ya. Ya. Lanjut, coba dibalik lagi ke atas tadi, alokasi waktu ada yang terlihat oleh saya. Nah, alokasi waktu 4 jam pembelajaran. 4 jam pembelajaran kenapa 1 kali 40 menit? 1 jam pembelajaran itu berapa menit? 40 menit Bu. 40 atau 35? 40 menit Bu. 40 menit, berarti 1 jam pembelajaran, 40 menit. Kalau 4 jam pembelajaran? 4 kali 40 menit. 4 ya, bukan 1. Oke. Oke, gimana kira-kira sudahkah masing-masing individu bisa membuat RPP dan juga membuat modul ajar? Bukan per kelompok ya yang saya tanya, tapi masing-masing saudara. Apakah sudah bisa kira-kira? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum, Sofia? Masih ragu-ragu kalau sendiri, Bu. Formatnya itu kan tidak berubah, hanya itu-itu saja. Sofia kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, berarti nih minimal selama perkuliahan 1 semester ini minimal harus paham yang mengenai membuat modul ajar, karena kelompok 2 tanggung jawabnya membuat modul ajar. Tetapi bukan berarti tidak bisa membuat RPP. Harusnya kedua-duanya itu bisa. Karena kan setiap minggunya pasti masuk ya, setiap kita kuliah. Kecuali masuk Zoom, tapi kameranya dimatikan, entah tidur, entah ngapain kerjanya. Di balik kamera yang dimatikan. Oke, hari ini pertemuan keberapa? 15. 15, Bu. 15, artinya tinggal 1 pertemuan lagi untuk UAS, Bu. untuk UAS. Oke. Untuk UAS, pokoknya untuk UAS harus paham membuat modul ajar dan juga membuat RPP. Karena nanti kalau saudara ikut KM, entah itu KM atau PPL nanti kan itu penting untuk saudara di sekolah. Mata kuliah lain
Sudah ada yang membuat RPP atau modul ajar? RPP sudah, Bu. RPP sudah dengan siapa? Miss Lena, Bu. Oh, berarti satu aja yang dipelajari. Iya, Tidak Bu. dua-duanya. Oke, modul ajar berarti hanya di mata kuliah IPS saja. Iya, Bu. Mata kuliah matematika, apa nama mata kuliah yang sekarang? Pembelajaran matematika sekolah dasar, Bu. Pembelajaran matematika SD. Tidak ada membahas RPP atau modul ajar? Ada sekilas membahas, Bu, tapi tidak ada disuruh untuk membuat RPP atau modul ajar. Terus ngapain aja? Menyampaikan, mempresentasikan sesuai materi, Bu. Sesuai materi. Kelompok. Misalnya mengenai RPP itu dijelaskan apa itu RPP, bagaimana cara membuatnya. Tapi tidak ada secara langsung disuruh untuk membuat RPP, Bu. Oke. Pokoknya harus paham ya, mau itu membuat modul ajar ataupun membuat RPP. Masing-masing individu harus paham. Oke. Untuk jadwal UAS kita sesuaikan dengan jadwal dari universitas ya. Belum minggu depan. Baik, Bu. Biasanya setelah pertemuan ke-15 ada minggu tenang dulu kan. Atau ada yang sudah dapat jadwal untuk UAS? Saya belum dapat. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Belum ya, kita tunggu aja. Nanti kita sesuaikan kapan kita akan UAS-nya. Oke, ada pertanyaan mengenai pelaksanaan UAS atau yang lainnya? Iya, mata kuliah lain, saudara kuliah luring atau daring? Campuran, Bu. Blended, Bu. Blended, Bu. Blended. Siapa yang tiap minggu luring? Nggak ada tiap minggu, Bu. Nggak ada, Ganti-gantian, Bu. Kalau minggu sekarang luring, minggu depan daring gitu, Bu. Oh, bahasa Indonesia dengan siapa? Bu Ari Suryani, Bu. Oh, oke. Oke, paham ya? Harus paham semuanya, baik ke modul ajar maupun RPP. Kira-kira lebih mudah membuat modul ajar atau membuat RPP? Gimana? Buat RPP. Kenapa? Modul ajar tuh banyak komponennya, Bu. Tapi pada intinya itu hampir-hampir sama ya. Cuman kalau untuk RPP itu KI-KD-nya sudah disediakan. Tinggal nyalin aja, kita tinggal bikin indikator. Penilaiannya akan sama, kita akan tetap membuat penilaian, membuat bahan ajarnya, membuat LKPD-nya, kan sama aja di lampiran terutama. Izin bertanya, Bu. Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Aulia, Bu. Untuk tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sama cara pembuatannya dengan RPP, Bu? Tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Iya. Iya. Terus kalau Peserta didik dapat menentukan operasi pengurangan, misalnya menggunakan benda-benda konkret seperti itu contohnya. kalau perbedaan cara membuat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, Bu? Untuk gini aja kali ya, saya kirimkan aja nanti screenshot contohnya.
Baik, Bu. Karena di sini saya punya contoh yang matematika. Kalau untuk capaian pembelajaran itu hanya satu saja dibuat di sini. Contohnya ya, peserta didik menunjukkan pemahaman yang memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau penyusunan dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Nah, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Itu di capaian pembelajarannya. Nggak usah dicatat ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya dibuat per poin-poin. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan operasi pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Karena tadi pecahannya 1 sampai 20. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik dapat menganalisis operasi pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Ini tetap dibuatkan, dia ada pada C berapa, dilihat juga di KKO-nya. Tapi sepertinya di sini degree-nya sudah tidak ada ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau di RPP kan tujuan pembelajaran itu diturunkan dari indikator, Bu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini gimana, Bu? Nah, ini kan kurikulum mereka ini disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi guru yang merancang sendiri. Itu bedanya dengan RPP. RPP itu kan kita terikat ya dengan apa yang sudah ada. Kalau di sini kita analisis dulu apa kebutuhan siswa. Makasih, Bu. Ya. Oke, sudah 3:30. Ada yang mau ditanyakan? Dan nanti kalau ragu boleh diskusi di WA aja ya. Kalau mungkin nanti setelah kita tutup perkuliahan, kemudian ada yang teringat ingin ditanyakan, boleh nanti di grup WA aja. Baik, Bu. Oke, boleh stop screen dulu, Mutia. Yang RPP sudah selesai direvisi, kelompok 3, 4, 5, 6. Sudah, Bu. Oke, nanti saya buatkan untuk tempat revisi di e-learning ya. Bisa dikumpul kapan? Minggu depan aja, Bu. Oh, katanya udah selesai kelompok 3, 4, 5, 6. Kenapa masih menunggu minggu depan? Udah selesai direvisi belum? Belum, Bu. Finishing-nya lagi, Bu. Udah banyak alasannya kalian tuh. Tadi ditanya udah, terus ditanya kapan mau dikumpul minggu depan. Tanya lagi belum, masih finishing. Pinter ngeles ya. Ada aja alasannya.
Oke, boleh minggu depan berarti sekalian dengan yang modul ajar ya, kelompok 1, kelompok 2. Baik, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam berarti tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Diam kalian itu artinya sudah sangat paham biasanya, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Berarti udah sangat paham. Berarti untuk UAS nanti tidak akan ada lagi yang terkendala untuk membuat RPP ataupun membuat modul ajar kurikulum Merdeka. Oke, kita cukupkan saja pertemuan sudah sore hari ini dengan sama-sama mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa ketika UAS. Ini masih 31 orang yang masuk. 4 orang lagi tolong dicari tahu ya ketua siapa yang tidak masuk. Ketuanya siapa? Fadil. Bu. Fadil ya. Saya tunggu 4 orang yang tidak hadir. Baik, Bu. 4 orang atau 5 orang?